Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa Rabu pagi. Kita akan mulai bersama-sama persekutuan doa ini dengan mengangkat nyanyian bersama-sama, nyanyian NKB nomor 49. Kita akan pujikan bait yang pertama sampai dengan ketiga. Namun langkahku tegar
kita dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini ketika membuka mata, kami boleh merasakan anugerah terindah yang Engkau berikan kepada kami. Kami sehat, kami kuat, kami boleh melihat karya Tuhan yang agung dan luar biasa dalam kehidupan pribadi kami maupun kehidupan keluarga kami. Layaklah jikalau kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini bersama-sama dengan Jemaat MUKIKAJI Purbalingga, kami hendak mengadakan persekutuan doa Rabu pagi secara sendiri-sendiri di rumah. Engkau menolong dan memberkati kami semuanya, sehingga pagi ini Tuhan menyapa melalui firman-Mu. Engkau membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami. Roh Kudus-Mu akan bekerja dan menolong kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh memberikan kehidupan kami seutuhnya untuk kami serahkan di kaki salib Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau menyucikannya, sehingga hari ini kami boleh kuat menjalani hidup panjang pemberian Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan pakai sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi hari ini bacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, satu ayat. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat yang terkasih, ayat ini dimulai dengan kalimat janganlah takut. Sebenarnya siapa yang saat ini tidak merasa takut, tidak merasa khawatir? Apakah takut itu salah? Takut itu wajar dan alami, apalagi menghadapi situasi seperti sekarang ini. Sebenarnya ayat ini hendak mengatakan bahwa rasa takut itu bukan sesuatu yang berdosa. Namun ayat ini juga hendak mengingatkan kita bahwa ada ketakutan-ketakutan yang salah. Pada waktu ketakutan itu membawa kita lupa bahwa Tuhan ada. Membuat kita bimbang bahwa Tuhan berkuasa akan kehidupan kita. Ketakutan itu salah ketika membuat dan menguasai kehidupan kita melebihi kekuasaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Ketika orang dalam kesusahan dan penderitaan yang seringkali muncul dalam pertanyaan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Kalau Dia Allah, seperti apakah Dia itu? Sehingga membiarkan atau tidak mampu menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Atau kalaupun Dia adalah Allah yang berkuasa, jangan-jangan Dia tidak memberikan hal yang terbaik buat kita. Jangan-jangan Dia Allah yang tidak pernah berempati dengan kita. Bahkan ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita cepat melupakan. Ada masa-masa di mana kita pernah mengalami tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ayat ini dimulai dengan kalimat jangan takut. Dia akan menyertai kita dan menuntun kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan menunjukkan kekuasaan, kekokohan Dia sebagai Allah. Lebih lagi Dia mengiringi setiap perjalanan kita yang menakutkan. Karena itu Dia berkata, jangan takut. Berjalan dengan disertai dan digandeng oleh Allah
apalagi yang bisa kita khawatirkan. Ketika ada seorang anak kecil melewati tempat yang gelap, tentunya dia takut. Tetapi ketika dia berjalan di tempat yang gelap dan tangannya digandeng oleh orang tuanya atau ayahnya atau ibunya, tentu dia akan merasa nyaman. Jalannya tetap itu, kegelapannya tetap sama. Tetapi berjalan dengan digandeng itu yang membuat perbedaan. Ketika ada kesulitan, persoalan, Allah tidak serta-merta menghilangkan persoalan kita, penderitaan kita. Tetapi janjinya Dia menggandeng dan menuntun langkah kita. Biasanya yang jadi fokus kita berdoa, Tuhan, segera angkat penderitaanku. Tuhan, tolong, dalam masa sulit ini Engkau memberikan solusi kepadaku. Namun perhatikan, seringkali Allah menggunakan kesulitan, penderitaan justru untuk melatih kita. Dan banyak latihan akan membuat kita itu semakin kuat hanya jika kita mau dilatih dan mau terbuka menggandeng tangan Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita merespon apa yang terjadi pada kita. Apalagi ketika menghadapi persoalan virus COVID-19 ini. Seringkali kita berdoa, Tuhan segera angkat kesulitan dan persoalan yang ada di negeri ini. Apakah salah doa kita? Tidak salah. Namun jika doa kita hanya fokus supaya Tuhan kapan segera melenyapkan penderitaan ini, kapan Tuhan akan mengakhiri COVID-19 ini, kita sering menjudge Allah itu lamban. Kenapa tidak segera dijawab? Banyak pelayan-pelayan Tuhan juga yang akhirnya menjadi korban. Kenapa? Kita mungkin perlu belajar berdoa. Tuhan, jika Engkau tidak mau membuat atau memperpendek jalan penderitaanku, atau Engkau tidak mau meratakan jalan yang terjal ini, berikan aku kaki yang kuat untuk menempuh perjalanan panjang ini. Artinya kita bisa berdoa, Tuhan, kalau Engkau tidak segera membuat penderitaan ini berlalu, kuatkan dan teguhkan saya. Perkokoh iman saya untuk selalu percaya kemahakuasaan-Mu dan kebaikan-Mu. Maka kita akan ditolong untuk meyakini dan merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kita akan jauh lebih bersyukur bukan karena penderitaan telah berlalu, tetapi karena kita akan disertai Allah untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Mari kita terus menyadari bahwa Allah itu ada dan Dia Allah kita. Akan senantiasa menggandeng tangan kita melewati kesulitan dan badai hidup ini. Di akhir perenungan ini ada sharing dari kehidupan keluarga kami. Ketika anak pertama kami harus mengikuti magang kerja di Jakarta selama 6 bulan, dimulai dari Desember 2019 sampai akhir Mei. Ada kekhawatiran karena dia harus hidup sendirian di Jakarta. Ketika tahun baru dia memposting video bahwa kosnya kebanjiran, kamarnya penuh dengan air, dan sehari dia tidak bisa makan karena tidak bisa turun dari kos. Siapa orang tua yang tidak khawatir? Di Purbalingga kami bisa makan, di sana dia harus menunggu surutnya banjir dan bisa makan. Ketika virus COVID-19 mulai merebak di Jakarta, orang tua mana yang tidak khawatir ketika dia kos di Ben Hill, kantornya di Senayan, sementara klien kantornya banyak ada di Pluit, di Kuningan, di Jakarta Barat, di Jakarta Utara, dan dia transportasinya adalah transportasi umum, Transjakarta, Gojek. Siapa yang tidak khawatir?
Ketika setengah 10 malam saya tanya dan dia memposting foto masih ada di dalam Transjakarta. Ketika suatu saat dia memposting posisi zona merah di Jakarta yang setiap hari dia lalui, orang tua mana yang tidak khawatir? Ketika saya sharing dengan saudara saya yang di Jakarta, kemudian saudara saya itu mengatakan, "Dek, bersyukur, anakmu akan semakin kuat. Dia menjadi mandiri karena dia ditempa oleh banyak persoalan dan kesulitan." Ketika itu saya mengubah doa saya. Dia tidak bisa menghindari zona merah. Dia tidak bisa menghindari kesulitan di Jakarta atau pergumulan pekerjaannya. Tetapi yang bisa kami kerjakan, berikan dia kekuatan untuk melewati semuanya itu. Dan perjuangan dia ketika hari-hari terakhir 13 Maret dia harus berjuang mengambil laptop di kantor kliennya, sementara Gubernur Jakarta sudah membatasi transportasi umum Transjakarta. Dia harus naik ojek dari Senayan sampai dengan Jakarta Barat, kembali lagi, dan dia harus melewati zona merah. Dia berjuang kembali naik kereta tanggal 15 Maret sampai dengan Purwokerto. Belum lagi 14 hari dia bergumul dengan kami di rumah. Apa tidak ada khawatir? Jangan-jangan dia karier membawa virus dari Jakarta. Kami orang tuanya sudah tua, rentan terhadap virus itu. Yang bisa kami kerjakan, beri kami kuat Tuhan untuk kami boleh mengalami masa-masa sulit ini dan terlewati. 21 hari sisi positif yang bisa kami ambil adalah kami boleh memuji bersama-sama, melayani bersama-sama, berkumpul bersama-sama yang jarang sekali terjadi dalam kehidupan kami karena kesibukan kami masing-masing. Pak Rudi yang rumahnya tidak di rumah, setiap pagi sampai malam di luar, seharian dia di rumah bersama anak-anak. Kesempatan yang mungkin langka, sehingga kami mengambil sisi positifnya. Ada hal yang baik yang Tuhan tambahkan kepada kami untuk menjadi lebih kuat. Badai mungkin akan selalu ada, selalu berganti. Namun dengan siapa kita melewati badai tersebut akan membuat kita akan memiliki penghiburan-penghiburan yang kuat. Semoga iman kita diperteguh sampai badai itu berlalu, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami diingatkan bahwa kami memiliki tokoh yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami melewati badai, karena tangan-Mu yang kokoh selalu menggandeng kami sehingga kami sampai di perhentian yang Engkau kehendaki. Berikan kami kaki kuat Tuhan, untuk kami melewati semuanya itu. Perteguhkan iman kami, untuk kami tidak bimbang dan ragu bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga Kristen, terutama di Purbalingga, di masa-masa WFH ataupun di masa-masa mendampingi anak-anak yang studi di rumah. Pertajam iman kami untuk membangun misbah keluarga, sehingga kami semakin dikuatkan menjadi pondasi-pondasi keluarga Kristen yang harmonis. Engkau terus menolong kami melewati semuanya ini. Kami percaya bahwa tidak selamanya badai itu akan ada. Pada masanya, pada masa perhentian, menurut Allah yang terbaik bagi kami pasti akan berhenti dan kami mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami mengakhiri persekutuan doa pagi ini dengan kekuatan juga yang berasal dari Tuhan Yesus. Mohon pengampunan jikalau ketika kami mengadakan persekutuan doa ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus.
kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan ini. Amin. Kita akan mengakhiri bersama-sama persekutuan doa pagi hari ini dengan mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 370. Kita akan pujikan bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. 370.